Syirik-syirik kecil, contohnya ya di antaranya riya ya, dan sum'ah ya. Di antaranya ujub ya. Kemudian di antaranya bersumpah kepada selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh juga. Di antara syirik kecil adalah tatoyur, pamali kalau bahasa kita ya, ini juga tidak boleh. Di antaranya pakai jimat, kemudian di antaranya perkataan kalau bukan karena fulan tentu aku sudah tentu begini-begini. Ini juga tidak boleh ya. Di antaranya juga mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Baik, kita jelaskan secara singkat karena waktu terbatas ya. Riya dan sum'ah jelas, yaitu seorang beramal soleh untuk dilihat. Riya artinya ingin dilihat. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan dari fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasul. Apakah fitnah tersebut? Kata Nabi SAW, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang bangun, dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat. Hati-hati ikhwan tentang masalah pencitraan. Kita berusaha menyembunyikan ibadah kita. Ustaz, apakah harus menyembunyikan ibadah? Tidak. Boleh kita tampakkan, memotivasi, tapi ingat niat yang benar. Jangan kita cari pujian, jangan kita cari sanjungan, jangan kita cari like, jangan kita cari jempol. Enggak. Kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beribadah karena mencari keridhaan Allah, maka semakin kita mudah mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Dan ini penyakit yang berbahaya menimpa kepada siapa saja, baik orang baru masuk Islam maupun ustadz maupun kiai maupun ulama bisa saja tertimpa dengan penyakit ini. Maka seorang waspada, memperhatikan hatinya, jangan dia beribadah dalam rangka mencari pengakuan orang lain. Ya, ini hukumnya haram dan inilah syirik. Sama sum'ah, memperdengarkan cerita sana cerita sini. Saya yang kemarin bangun ini, saya yang kemarin dalam rangka untuk diakui. Ini juga tidak boleh, hati-hati. Ujub yaitu bangga diri, merasa bahwa dia berhasil karena kemampuannya, karena kemampuannya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga sering dia mengatakan, "Oh, lihat, karena saya pintar maka saya berhasil. Oh, karena saya banyak pengalaman maka saya berhasil." Dia lupa betapa banyak orang punya pengalaman tidak berhasil, betapa banyak orang pintar miskin, betapa banyak orang yang banyak ya. Orang lebih baik daripada kita banyak, tapi Allah memberikan kita karunia, kelebihan, maka kita harusnya mengakui itu semua dari Allah. Saya hanya melakukan sebab, tapi yang menentukan sebab hanyalah Allah. Betapa banyak orang sudah berusaha dengan berbagai macam sebab, tidak berhasil. Maka keberhasilan kita semata-mata dari Allah. Makanya kita mengatakan, wa iyyaka nasta'in, yang artinya ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Barang siapa yang merasa dia berhasil karena dirinya, karena kemampuannya, maka dia terkena penyakit ujub. Kita tidak pungkiri ini sebab ya. Kita belajar sebab, kita cerdas sebab, tapi semua kecerdasan, kepintaran, kesemangatan semua dari Allah. Dan betapa banyak usaha tidak berhasil. Maka kita harus tahu betapa banyak orang lebih pintar daripada kita, betapa banyak yang lebih semangat daripada kita, betapa banyak yang lebih pengalaman dari kita tidak berhasil seperti kita. Maka keberhasilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Contoh mengatakan demi Rasul, enggak boleh. Demi Rasulullah saya pasti akan pergi ke sana, nggak boleh. Kita bilang demi Allah. Kamu yang ngambil barang ini nggak? Bukan saya. Betul. Demi siapa? Demi Allah. Sudah, jangan bilang demi Allah, demi Rasul, nggak boleh. Sudah, demi Allah doang. Rasul makhluk, Rasulullah SAW manusia termulia, tapi dia bukan Tuhan. Kita bersumpah dengan nama Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Ka'bah nggak boleh. Kita bilang wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Baru benar. Ya. Demi Muhammad nggak boleh. Kita bilang wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Ya. Nabi SAW sering bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Sering Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi tidak pernah bersumpah demi Nabi, tidak pernah. Jadi bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
atas perkataan karena Allah dan karena kamu, enggak boleh. Ada seorang berkata kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Karena Allah dan karena engkau ya Rasulullah. Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, "Ataj'ali lillahi niddan?" Kau ingin bandingkan aku dengan Allah? Kul masya Allah wahda. Katakanlah karena kehendak Allah. Jangan bilang karena kehendak Allah dan karena kehendak Muhammad. Enggak boleh. Ya, kalau kita mau bilang, kita bilang karena kehendak Allah, kemudian summa sya'a Muhammad, kemudian kehendak Nabi. Adapun menggandengkan kehendak Allah, kehendak Nabi, ini syirik, tidak diperbolehkan dan Nabi melarang keras. Ya. Kemudian juga di antara kesyirikan adalah sering berkata seorang lupa ketika dapat kenikmatan, dia bilang, kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah ditembak sama penjahat. Ini enggak boleh. Justru saat kita ingat kenikmatan tersebut, kita bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter, mungkin saya sudah meninggal. Itu yang benar. Jadi kita langsung sandarkan kenikmatan kepada Tuhan. Ya. Jangan kita lupakan Tuhan, kita bilang, kalau bukan karena dokter. Yang bikin dokter menyembuhin kamu siapa? Allah. Yang datangkan dokter siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagi dapat iman, kita bilang, kalau bukan karena dokter, saya mungkin sudah mati. Ya, ini tidak boleh. Ini syirik. Syirik kecil tapi bukan syirik besar. Syirik lafal. Maka kita bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter, mungkin kita sudah meninggal atau saya mungkin sudah apa ya. Kalau gitu, itu namanya tauhid. Kemudian di antaranya pakai jimat. Nah, boleh pakai jimat. Kata Nabi SAW, "Man allaqa syai'an wukila ilaihi. Faqad asyrak." Barang siapa pakai sesuatu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kata Nabi SAW, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun." Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat, pelet syirik, kata Nabi SAW. Di antara syirik adalah pakai jimat. Kenapa orang pakai jimat syirik? Karena hatinya bergantung kepada jimat tersebut. Betapa banyak orang mau ke pasar, dia lupa bawa jimat kelarisan. Pulang balik ke rumah, aduh jimatnya ketinggalan. Hatinya tergantung bukan kepada Allah, kepada jimat. Orang main judi pakai jimat. Dulu zaman saya masih kecil, orang kawan-kawan main judi pakai jimat. Jimatnya dibuat dari mana? Dari cicak berekor dua, dicari. Itu diambil ekornya, kemudian dibungkus, digering. Main judi menang terus. Pakai jimat. Syirik, nggak boleh. Ya. Orang pakai jimat, pakai di sini, pakai jimat di sini. Ya. Pernah sekali kita meruqyah seorang, dia kemasukan jin, ternyata gara-gara jimat yang dipakai di pinggang. Jadi intinya, jimat hukumnya haram, bahkan itu adalah syirik asgar. Barang saya memakai jimat, makanya dia buang. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat pakai jimat. Kata Rasulullah SAW, "Mahadhihi." Apa ini? "Minal wahinah." Saya pakai jimat ini supaya saya lagi lemah, supaya tidak terkena penyakit. Kata Nabi, "Inzi'ha." Lepaskan, buang itu. Ya, kata Nabi SAW, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada." Kalau kau meninggal dalam kondisi jimat di tanganmu, kau tidak akan beruntung selamanya, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengutus orang untuk melepaskan jimat-jimat yang ada di onta-onta. Jimat banyak, seorang pakai jimat di mobil, pakai jimat di badan, pakai jimat di pinggang, pakai jimat di pakaian dalam, macam-macam orang pakai jimat. Jimat macam-macam bentuknya, ada tulisan Arab, ada foto, berbagai macam jimat ya. Di antara jimat yang tersebar di masyarakat, masang foto kiai dengan menyatakan bahwasanya kalau ada foto kiai akan selamat dari mara bahaya. Ini jimat. Allah tidak pernah menjadikan foto kiai kemudian akan menyelamatkan Anda dari mara bahaya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang, waliyadzubillah ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tatoyur, apa itu tatoyur? Yaitu pamali menganggap sial sesuatu, burung yang dilihat atau didengar menganggap sial. Misalnya seorang keluar rumah kemudian dibeolin burung merpati, dia merasa sial, maka dia tidak jadi keluar rumah. Ini tatoyur, enggak boleh. Ya sudah, burung beolin kita, merpati kita bersihkan, jalan, enggak usah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tatoyur dengan angka 13, angka sial. Ini juga syirik. Sampai di Indonesia kita nggak bakalan dapat pesawat kursi angka 13, mustahil. Kita cari hotel juga lift angka 13 tidak ada ya. Dan ini juga adalah tidak benar, seakan-akan angka 13 adalah angka sial ya. Jadi kalau ada, bahkan sekarang bukan angka 13 saja, angka 4 ya, angka 4. Jadi lift lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Nah, 4-nya dihilangin. Kenapa? Ditakut angka sial ya. Saya sering bilang kalau kita punya anak, ini anak berapa? Anak pertama, anak kedua, anak 1, anak 2, anak C, anak 3A ya. Anak 3A, anak 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 3A, bukan nomor 4. Nomor 4A sial. Ini bagaimana ya? Anakmu ada berapa? Ada 14. Saya pikir 13 tidak ada. Nomor 12, nomor 14. Ini nggak tahu dari mana bikin orang barat, bikin kita goblok seperti ini, tapi orang percaya. Angka 13, angka sial ya.
Dan kalau orang sudah percaya seperti itu, jadi kata Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang percaya seperti itu, dijadikan seperti itu. Dibuat ketergantungan, ya, sebagai hukuman bagi dia. Betapa banyak orang mau nikah, nggak jadi nikah. Kenapa? Kamu tanggal lahirnya berapa? Calon istrimu dihitung-hitung, angka nasib baik, tanggal sekian. Akhirnya harusnya menikah cepat, ditunda 6 bulan. Ini yang tukang hitung ini siapa? Tahu hari baik, hari buruk. Ini semua tatoyur hukumnya syirik kecil, tidak diperbolehkan. Ini banyak di masyarakat.